Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Teman-teman, di kesempatan ini adalah permainan menarik dan juga sengit teman-teman. Ini adalah dari pecatur wanita kita Indonesia, Chelsea Monica Ignacia Sihite menghadapi pecatur hebat Jerman, Felix Osmanoja. Dan masih dalam agenda yang sama, FIDE Online Olympiad. Dan untuk itu, tetap di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, di sini Chelsea sebagai hitam sehingga papan catur saya buat seperti ini. Felix memulai langkah dengan pion ke E4, pion ke E5. Sebelumnya ini adalah permainan rapid 15 menit teman-teman. Kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke B5. Pembukaan Ruy Lopez. Pion ke A6, mengusir gajah, gajah mundur ke A4. Kuda ke F6, dengan jelas mengancam pion pusat ke depan, rokade B5 dengan tempo mengancam gajah dan juga dengan fianchetto gajah ke depan. Gajah mundur ke B3, gajah ke E7 dengan persiapan rokade pendek. Benteng ke E1, rokade, pion ke H3 dengan jelas mengontrol petak penting G4. D6, C3 dengan mensupport pion ke D4 ke depan. Kuda ke A5 mengancam gajah dan juga membuka pion untuk maju. Gajah mundur menyelamatkan diri ke C2, baru C5. D4 dengan jelas sesuai rencana sebelumnya dan menukarkan pion. Menteri ke C7, kuda ke D2, memperkuat kuda satu sama lain. Gajah ke D7, menghubungkan benteng satu sama lain. Pion ke D5, mencoba bermain dengan variasi tertutup. Pion ke C4, kuda ke F1 dengan manuver kuda ke petak yang lebih aktif. Kuda ke B7, begitupun dengan Chelsea, yaitu dengan juga memajukan pion file A ke depan dan juga menyerang ke sayap menteri. Kuda ke G3 sehingga pion ke A5. Kuda ke H2 untuk memajukan pion yang ada di file F. Kuda ke C5. F4 menukarkan pion B4. Di sini juga dengan menukarkan pion kembali. Pion F memukul pion memukul. Benteng ke F1 mengancam kuda ke depan, pion ke B3 mengancam gajah. Pion A memukul, dan mengancam gajah, gajah ke B1. A4. Lihat teman-teman. Di posisi ini, langkah sederhana dengan gajah berkembang mengancam kuda adalah suatu pilihan yang layak dipertimbangkan. Namun di sini putih lebih memilih gajah ke G5 mengancam kuda. Sehingga di sini dengan langkah sederhana, kuda memukul pion dan unggul pion adalah suatu pilihan dari hitam. Dan di sini Chelsea lebih memilih benteng ke A6, yaitu dengan melindungi kuda dengan lanjutan juga menumpuk benteng. Kuda ke F3 dengan jelas mengancam pion ke H6 mengancam gajah. Gajah ke E3 mengancam kuda, gajah ke B5 mengancam benteng. Benteng ke F2. Di posisi ini, benteng ke A8 adalah suatu pilihan yang bagus untuk mensupport pion ke depan. Apabila benteng ke A3 menghentikan pion, maka ada kuda mundur ke D7, membuka akses gajah menyerang benteng. Benteng ke A1, gajah ke C5, menukarkan gajah. Maka kita lihat teman-teman, di sini hitam lebih aktif. Dan kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini Chelsea lebih memilih manuver kuda terlebih dahulu ke D7 dan putih melanjutkan dengan kuda ke F5 mengancam gajah, gajah ke C5 dan menteri ke D2. Dengan jelas kemungkinan akan mengorbankan gajah sehingga Chelsea tentunya menukarkan gajah yang cukup berbahaya ini menteri ke B6 dengan rencana juga menukarkan menteri. Di sini putih belum menerima dengan menteri mundur ke D2, kuda ke C5. Kuda ke G3. Di sini langkah simpel benteng melindungi pion adalah suatu pilihan yang cukup layak untuk dipertimbangkan. Namun di sini benteng ke A8 yang juga merupakan langkah kuat untuk mensupport pion ke depan. Sehingga di sini kuda memukul pion ke A3. Maka benteng menerima pertukaran dan kita lihat selanjutnya mengancam gajah sehingga raja ke H2. Tetap
Benteng KA1 mengancam gajah, menteri ke B2. Chelsea melanjutkan dengan kuda KA4 mengancam menteri dan juga mengorbankan benteng atau menukarkan benteng lebih tepatnya, di mana setelah menteri putih memukul benteng, menteri hitam juga memukul benteng. Pion ke C4 mengancam gajah, gajah mundur ke E8. Tetap mempertahankan kuda, dan di sini langkah kuda untuk mengancam menteri adalah pilihan yang cukup layak dipertimbangkan, dan di sini pion ke D6. Ini mempunyai kelemahan di mana kuda ke C5. Kita lihat teman-teman, untuk melindungi pion ke depan, di mana pion ini sebentar lagi menuju petak promosi. Menteri ke A8 dengan jelas memaku gajah sehingga raja ke H7. Kuda ke G4 ditukarkan saja dengan tempo skak, pion memukul, maka gajah ke D7. Putih melanjutkan dengan pion ke E5 open skak, pion menutup. Menteri ke D5 mengancam pion ke depan, gajah memukul pion. Di sini pion masih dilindungi oleh menteri. Kuda ke H1 mengancam menteri, menteri ke H4 skak. Raja ke G1, menteri ke E1 skak. Raja ke H2, gajah ke E6. Mengancam menteri. Menteri memukul kuda, menteri memukul gajah, menteri ke F2. Di sini mencegah pion promosi. Menteri ke E4 dengan jelas mengancam pion dan juga mensupport pion nantinya promosi. D7. Menteri memukul pion skak, kuda menutup. Barulah gajah memukul pion. Putih melanjutkan dengan menteri memukul pion skak, menteri menutup. Dengan jelas juga melindungi gajah. Menteri ke F1, B2. Putih melanjutkan dengan kuda ke E4, gajah ke F5. Dengan jelas mengancam kuda, tapi tujuan utama mengontrol petak penting B1 untuk pion hitam promosi ke depan. Kuda ke D2 mengontrol petak tersebut sehingga menteri ke D4 mengancam kuda. Menteri ke E1 melindungi kuda, menteri ke F4 skak. Raja ke H1, menteri ke D6. Dengan jelas melindungi kuda dan juga mengontrol petak penting untuk putih melakukan skak. Kuda ke B1, H5. Kuda ke C3, menteri ke B4. Memaku kuda. Menteri ke D1, di posisi ini langkah simpel menteri memakan kuda adalah pilihan yang patut dipertimbangkan, tapi langkah kuat juga dan langkah pasti dari hitam, pion promosi. Di mana kuda memakan, menteri memakan, pertukaran, kita lihat jelas di sini, Chelsea unggul 1 perwira. Permainan masih berlanjut dengan raja berpindah ke G1, gajah mundur ke E4. Dengan jelas mencegah pion promosi ke depan. Raja ke F2, raja ke H6, pion ke G3, raja ke G5. Raja ke E3 mengancam gajah, gajah ke C6. Raja ke F2, raja ke G4. Dan tepat di posisi ini, putih menyerah teman-teman. Karena jelas, jika dilanjutkan, hitam sangat unggul karena unggul sudah 1 perwira, walaupun ini dalam permainan cepat. Bagaimana kawan-kawan permainan pecatur kita Chelsea Monica Sihite, dan semoga menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya ya. Dan tentunya di akhir permainan kita selalu memberikan puzzle, selamat menjawab di kolom komentar. Ini dia teman-teman puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Putih melangkah dan menang. Silahkan tuliskan di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga semua sahabat pecinta catur dapat melihat dan mengetahui jawaban Anda. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permain catur hari ini dari Catur Talk Indonesia dalam agenda FIDE Online Olympiad atau Olimpiade Catur Online yang berlangsung di chess.com. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan tetap kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya ya. Dan mari juga kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share teman-teman, serta berikan feedback atau komentar yang positif untuk tetap mensupport channel ini ke arah yang lebih baik. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.